Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Adiansah dari Farmasi 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Farmakoterapi 3 tentang Acute Management of Brain Injury Patient atau manajemen akut pasien cedera otak. Yang pertama yaitu mengenai pengertiannya. Cedera otak traumatik merupakan cedera yang terjadi karena adanya tekanan mekanik eksternal yang mengenai kranium dan komponen intrakranial sehingga menimbulkan kerusakan sementara atau permanen pada otak, gangguan fungsional atau gangguan psikososial. Kemudian untuk epidemiologinya, menurut Center for Disease Control and Prevention, sekitar 2,5 juta kunjungan ke unit rawat darurat di Amerika Serikat adalah kejadian COT atau cedera otak traumatik. Di negara Eropa, dalam rentang waktu 1980 sampai 2003, menunjukkan angka kejadian COT mencapai 235 dari 100.000 penduduk tiap tahunnya, dengan angka kematian mencapai 15 dari 100.000 penduduk tiap tahunnya. Penyebab utama COT adalah kecelakaan kendaraan bermotor sebanyak 74% kasus. Untuk di Indonesia, angka kejadian COT derajat berat di Indonesia sekitar 6-12%. Dengan angka kematian berkisar 25-37%. Kemudian saya di sini akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari cedera otak traumatik. Untuk patofisiologinya, cedera otak parah yang mengakibatkan terjadinya iskemia yaitu berawal dari penurunan krisis metabolisme, di mana dari penurunan krisis metabolisme ini terjadi banyak kasus nantinya. Yang pertama yaitu adanya peningkatan presinaptik seluler CA yang mengakibatkan peningkatan perangsangan amina, di mana dari peningkatan perangsangan amina ini dapat meningkatkan possinaptik seluler CA. Dari peningkatan possinaptik seluler CA dapat menstimulasi fosfolipase A2. Dari hasil stimulasi tersebut, fosfolipase A2 ini terjadi peningkatan asam arakinoid. Asam arakinoid tersebut kemudian dibantu oleh enzim 5-lipooksigenase sehingga terjadi leukotrin yang menuju ke arus PMN. Dari arus PMN tersebut menjadikan peningkatan radikal bebas, sehingga saat peningkatan radikal bebas tersebut degenerasi lipid oksidasi dapat mengakibatkan kerusakan sel sehingga terjadi pembengkakan otak dan terjadinya iskemia. Dari peningkatan asam arakinoid tadi juga yang dibantu oleh siklooksigenase dapat meningkatkan prostaglandin H2 dan prostaglandin G2. Dari peningkatan tersebut dapat meningkatkan radikal bebas sehingga sama terjadi degenerasi lipid oksidasi sehingga terjadi kerusakan sel, kemudian terjadi pembengkakan otak dan iskemia. Dari peningkatan possinaptik juga dapat terjadinya kerusakan sel sehingga menjadikan terjadinya iskemia. Bisa jadi juga dari penurunan krisis metabolisme yang awal tadi, penurunan krisis metabolisme dapat terjadi kegagalan pompa ion. Dari kegagalan pompa ion tersebut dapat juga menurunkan seluler K dan Mg atau magnesium, kemudian meningkatkan seluler Na dan Cl. Dari hal tersebut dapat terjadi pembengkakan otak sehingga terjadinya iskemia. Selanjutnya yaitu mengenai gambaran klinis. Gambaran klinis dari cedera otak traumatik, di mana ada gambaran klinik yaitu skala minimal, ringan, sedang, dan berat. Untuk minimal yaitu skala 15, tidak terdapat pingsan dan defisit neurologi, CT scan kepala normal. Untuk ringannya yaitu skala 13-15, pingsan kurang lebih 10 menit tanpa defisit neurologi, CT scan kepala normal. Untuk yang sedang yaitu skala 9-12, pingsan lebih dari 10 menit sampai 6 jam
dengan defisit neurologi, CT scan abnormal. Untuk yang berat atau skala 3-8, pingsan lebih dari 6 jam dengan defisit neurologi, CT scan abnormal. Kemudian untuk farmakoterapinya yaitu menggunakan hyperosmolar terapi, bisa menggunakan deep venous thrombosis propilaksis, kemudian bisa menggunakan anestesi analgesik dan statif, kemudian bisa menggunakan anti-seizure propilaksis, kemudian dapat menggunakan juga kortikosteroid. Untuk evaluasi terapinya, yang pertama yaitu perhatian khusus diberikan pada pengembangan potensi berbagai elektrolit, mineral, dan asam basa. Kemudian intensitas pemantauan, dan yang terakhir yaitu tes radiologi. Yang selanjutnya yaitu mengenai manajemen nyeri. Manajemen nyeri pengertiannya yaitu nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang timbul karena adanya kerusakan atau ancaman kerusakan pada jaringan baik aktual maupun potensial. Untuk epidemiologinya, yaitu yang pertama Institute of Medicine tahun 2011 merilis laporan yang menyatakan lebih dari 100 juta orang di Amerika Serikat hidup dengan nyeri kronis. Pada tahun 2012, Studi Kesehatan Nasional melaporkan 25,3 juta orang dewasa menderita nyeri harian. Untuk patofisiologinya yaitu stimulus nyeri, yaitu bisa terjadi karena zat kimia, trauma jaringan, dan lain-lain, di mana terjadi pelepasan mediator nyeri, yaitu histamin, prostaglandin, serotonin, ion kalium. Dari pelepasan mediator nyeri tersebut, terjadi perangsangan nociceptor atau reseptor nyeri yang dihantarkan serabut tipe A alfa dengan serabut tipe C. Dari penghantaran tersebut menuju medula spinalis yang mengakibatkan terjadinya aktivasi sistem retikular dan area glisera periaqueductus, di mana dari aktivasi sistem retikular yaitu terjadi di talamus dan menuju ke otak. Pada aktivasi sistem retikular ada juga yang terjadi di hipotalamus. Kemudian pada area glisera periaqueductus yaitu terjadi di talamus yang akan mengantarkan ke otak dan terjadinya persepsi nyeri yang menghasilkan nyeri akhirnya. Kemudian terapi farmakologinya yaitu yang pertama menggunakan NSAID, di mana NSAID ini terdapat skala ringan maupun sedang. Yang kedua yaitu menggunakan terapi analgesik, narkotik, atau opioid, di mana skalanya sedang sampai berat. Dan yang terakhir menggunakan obat tambahan atau adjuvan, yaitu menggunakan obat sedatif atau anti cemas. Kemudian untuk terapi non-farmakologinya, yaitu ada masase dan stimulus kutanus, bisa menggunakan effleurage massage, kemudian distraksi, terapi musik, dan lain-lain. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.